kelompok 5. Di sini kami akan menampilkan sebuah video berupa bimbingan kelompok. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi anak. Pagi, Pak. Apa udah makan apa belum kok pada lemes banget ini? Belum. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Nggak tahu. Ya, hari ini kita mau belajar tentang menggambar pemandangan. Ini ya anak-anak contoh dari menggambar pemandangan. Bisa dilihat di depan. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Halo, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Ayo, Pak. Udah deh. Kalian ini benar-benar tidak menghargai gurunya. Saya permisi. Permisi Pak. Ya, silakan. Saya mau bicara. Saya sudah tidak tahan lagi dengan anak-anak kelas 5A itu. Saya tidak mau menjadi wali kelas anak 5A lagi. Apa boleh Pak? Tapi Pak, tidak ada wali kelas yang mampu untuk mengajar kelas 5 selain Bapak. Saya sudah tidak tahan lagi Pak. Saya Pak, saya bersedia Pak. Oh iya, oke. Kalau begitu, mulai besok Pak Ega menjadi wali kelas 5. Baik Pak, saya akan bersama membimbing mereka. Terima kasih Pak Ega. Terima kasih Pak Ege. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Saya adalah wali kelas yang baru di kelas ini. Izin bertanya, Pak. Mengapa Pak Naufal tidak menjadi wali kelas kami lagi? Pak Naufal diberi tugas lain oleh kepala sekolah. Oh, begitu. Baik, Pak. Tapi Bapak jinak kan? Bapak nggak makan orang kan? Bapak tidak. Diam kalian bertiga. Barang siapa yang melanggar peraturan di kelas ini akan saya kurangi nilainya. Dan jangan harap kalian bisa lulus. Zia, poin kamu saya kurangi 1 karena tidak memperhatikan guru. Ampun Pak, jangan. Membantah saya kurangi poin jadi 3. Pelajaran saya akhiri. Saya permisi. Maaf Pak Ega, siswa atas nama Zian itu harus dikeluarkan dari sekolah karena sudah menentang Bapak.
motivasi berfungsi sebagai pengarah, motivasi berfungsi sebagai penggerak. Coba Mbak Angel membaca macam motivasi belajar. Macam motivasi belajar yang pertama itu motivasi intriksi, di mana ini motivasi aktif yang muncul dari dalam diri seseorang tanpa memerlukan rangsangan dari luar. Lalu yang kedua ada motivasi ekstrinsik, di mana ini merupakan motivasi yang timbul dan berfungsi karena adanya pengaruh dari luar. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Diva. Prinsip motivasi belajar. Ujian akan lebih efektif daripada hukuman. Motivasi akan lebih efektif yang berasal dari individu. Kecemasan yang besar akan menimbulkan kesulitan belajar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas murid. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan-tujuan akan merangsang motivasi. 7. Tugas yang dibebankan oleh diri sendiri akan menimbulkan minat yang lebih besar. Nah, faktor motivasi belajar. Faktor motivasi belajar itu ada cita-cita atau aspirasi. Selanjutnya kondisi lingkungan. Selanjutnya kondisi siswa. Kemudian kemampuan belajar. Terus unsur-unsur dinamis dalam belajar. Dan upaya guru membelajarkan siswa. Upaya meningkatkan motivasi belajar. Menurut Max Darsono, mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip belajar, mengoptimalkan unsur-unsur dinamis dalam belajar, mengoptimalkan pemanfaatan pengalaman yang telah dimiliki siswa, dan yang terakhir mengembangkan cita-cita atau aspirasi siswa. Pak, jadi sekarang kegiatannya diskusi ya itu ya? Nah, sekarang kalian berkelompok untuk mendiskusikan solusi untuk memecahkan masalah kurangnya motivasi belajar. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Pak. Baik, baik itu. Baik, dari kelompok kami, kesimpulan dari masalah motivasi belajar tadi itu, siswa itu kurang motivasi belajar karena siswa itu bergaul dengan temannya yang menghasut dia menjadi kurang baik gitu. Jadi dia jadi kurang termotivasi untuk belajar karena ada rasa bermalas-malasan dan dorongan dari luar yang temannya tadi eksternal. Itu dari kelompok kami Pak. Baik, terima kasih. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa secara bersama-sama. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Berdoa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih.